Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zurawana. I'm from class 11 by SKS. In here, I will tell story about Putri Gading Cempaka. This text is in English. Okay, next. Putri Gading Cempaka. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang hebat di Bengkulu. Namanya adalah Raja Ratu Agung. Dia memimpin kerajaan yang Sungai Serut selama bertahun-tahun. Dan selama masa itu, orang-orang di kerajaan itu hidup dengan makmur dan damai. Sang raja memiliki 7 orang anak. Anak yang terakhir adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu dan namanya adalah Putri Gading Cempaka. Putri Gading Cempaka sangatlah cantik dan baik. Ada begitu banyak pria dari golongan bangsawan datang ke kerajaan mereka untuk melamar sang putri. Namun, ayahnya sang Raja Ratu Agung menolak mereka semua karena baginya Putri Gading Cempaka masih sangat kecil, masih sangat muda untuk menikah. Suatu hari, sang raja memanggil semua anaknya ke dalam ruangannya. Pada saat itu, dia dalam kondisi sangat lemah dan dia mengatakan kepada mereka semua, "Anak-anakku, aku rasa waktuku meninggalkan kalian telah mendekat. Ayah harap kalian semua bisa menjaga hubungan kalian sebagai saudara. Aku punya 2 pesan penting yang ingin aku sampaikan sebelum aku mati. Yang pertama, aku menunjuk anak dalam sebagai anakku yang keenam untuk menjadi raja selanjutnya di kerajaan kita. Aku harap kalian semua bisa menerima keputusanku. Yang kedua, jika sebuah bencana besar terjadi di tanah ini dan kalian menganggap bahwa tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkannya, pergilah ke Gunung Bungkuk dan tinggallah di sana. Tunggulah hingga seorang raja yang hebat datang untuk melamar anak perempuanku." Semua anaknya mendengarkan pesan itu dengan baik. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluhkan hal itu. Beberapa hari kemudian, sang raja meninggal dunia. Semua orang di kerajaan itu berduka atas kematian sang raja. Putri Gading Cempaka dan semua saudaranya menguburkan ayah mereka di sebuah tempat khusus. Beberapa hari setelah upacara penguburan itu, mereka mulai melaksanakan wasiat ayah mereka. Mereka menyelenggarakan upacara penobatan anak dalam untuk menggantikan ayah mereka sebagai raja yang baru. Karena beberapa alasan, mereka memutuskan untuk mengubah nama kerajaan itu menjadi Kerajaan Bhakakulu. Sama seperti ayahnya, anak dalam memimpin kerajaan itu dengan bijak dan orang-orang pun sangat menyukainya. Pada suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan Aceh datang ke tanah mereka. Dia membawa serta bersamanya begitu banyak orang dan hadiah karena dia ingin melamar Putri Gading Cempaka. Dia mengirimkan beberapa prajurit dan penasihatnya ke istana untuk bertemu Raja Anak Dalam. Ketika mereka tiba di istana, sang penasihat menyatakan niatan mereka pada sang raja. Raja Anak Dalam mengatakan pada saat penasihat menyatakan bahwa mereka tidak bisa menerima ramalan sang pangeran karena mereka harus menjaga janji pada ayah mereka. Setelah itu, sang penasihat dan prajurit pun kembali ke kapal mereka dan melaporkan hasilnya kepada sang pangeran. Sang pangeran sangat marah mendengarkan berita dari penasihatnya. Dia merasa bahwa Raja Anak Dalam dan saudara-saudaranya telah menghinanya dengan keputusan mereka. Jadi dia pun menantang Raja Anak Dalam untuk berperang. Perang besar sudah tak terelakkan lagi dan perang itu berlangsung selama berhari-hari dengan begitu banyak korban. Pada saat itu, Raja Anak Dalam dan saudara-saudaranya menyadari bahwa ini mungkin waktu yang tepat untuk melaksanakan wasiat ayah mereka yang kedua. Jadi mereka memutuskan untuk membawa apapun yang mereka bisa dan melarikan diri ke Gunung Bungkuk bersama beberapa orang yang selamat dari perang itu. Saat Raja Anak Dalam dan orang-orangnya melarikan diri dari kerajaan itu, pangeran dari Aceh pun kembali ke kerajaannya. Kondisi ini menyebabkan kerajaan Bhakakulu menjadi kosong dan tak terjaga. Mendengarkan berita ini, beberapa bangsawan dari Lebong, balik bukit datang ke kerajaan itu dan mencoba menguasainya. Namun bukannya menyatukan kekuatan mereka untuk mengambil tahta itu.
Para bangsawan itu malah bertarung satu sama lain memperebutkan takhta itu. Beberapa minggu kemudian, seorang pria yang bijak yang bernama Maharaja Sakti datang ke tanah itu dan membawa semua bangsawan itu pada sebuah persetujuan. Para bangsawan itu menyadari bahwa mereka tidak menjadi seorang raja, maka mereka meminta Maharaja Sakti saat itu untuk menjadi raja dan mengambil alih kerajaan Bhakakulu. Maharaja Sakti setuju dengan ide mereka dan mereka mengadakan upacara penobatan di istana. Pada hari upacara itu, badai besar tiba-tiba muncul di kerajaan itu. Mereka pun membatalkan upacara penobatan itu dan menunggu badainya reda. Namun badai itu tak juga mereda. Kemudian Maharaja Sakti menjadi penasaran tentang badai itu. Itu terlihat seperti dia tidak ditakdirkan untuk mengadakan upacara penobatan. Maka dia memutuskan untuk bertanya pada dukunnya mengenai keadaan yang tidak biasa seperti itu. Sang dukun mengatakan padanya bahwa jika ia ingin menjadi raja di kerajaan itu, dia harus menikahi para keturunan dari raja sang ayah. Setelah itu, Maharaja Sakti meminta sang dukun untuk menemukan keberadaan sang putri tersebut. Sang dukun menggunakan kekuatan gaibnya dan dia pun menemukan bahwa sang putri berada di Gunung Bungkuk bersama saudara-saudaranya. Maharaja Sakti mengirimkan beberapa prajuritnya dan juga penasihatnya untuk pergi ke Gunung Bungkuk untuk menyampaikan pesannya pada sang putri dan kakak-kakaknya. Ketika mereka sampai di Gunung Bungkuk, mereka semua segera menuju lokasi Putri Gading Cempaka dan mereka menyatakan niatan pada kakak-kakaknya. Putri Gading Cempaka dan kakak-kakaknya menyadari bahwa ini sama persis dengan yang dikatakan ayahnya sebelum dia meninggal. Maka mereka pun dengan senang hati menerima lamaran itu. Setelah itu, Putri Gading Cempaka dan kakak-kakaknya bersama prajurit yang dikirim untuk menyampaikan pesan dari Maharaja Sakti kembali ke kerajaan Bhakakulu. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang besar di istana dan mereka menobatkan Maharaja Sakti sebagai raja yang baru di kerajaan Bhakakulu dengan Putri Gading Cempaka sebagai ratunya. Bersama-sama mereka membangun kembali kerajaan itu dan memindahkan istana ke lokasi yang baru di kuala Sungai Lemau. Saat proses pembangunan telah selesai, mereka mengubah nama kerajaan itu menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Oke guys, terima kasih. Ceritanya sudah selesai. The Tale of End. Sampai ketemu lain kali waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you.